Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiedi Risusilo, NIM 0532784497, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Kali ini saya akan melakukan praktik tugas 2 basis data, yaitu mengimplementasikan Entity Relationship Diagram (ERD) ke dalam basis data MySQL atau MariaDB menggunakan XAMPP. Saya akan mengikuti tahapan-tahapan praktikum pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan PMP MSIM 4206 basis data. Terdapat dua cara mengakses data MySQL atau MariaDB. Cara tersebut adalah melalui command prompt atau dapat juga melalui tampilan php-admin. Untuk menjalankan MySQL terlebih dahulu, jalankan service MySQL dan Apache melalui XAMPP Control Panel. Pastikan servis Apache dan MySQL aktif ditandai dengan background warna hijau seperti ini. Selanjutnya, untuk mengakses MySQL, buka command prompt. Arahkan ke folder XAMPP SQL_bin. Kemudian masuk menggunakan perintah sebagai berikut. Setelah berhasil masuk ke dalam MySQL, kemudian tampilkan semua database dengan mengetikkan show database. Pada praktikum ini akan dibuat database dengan nama rumah sakit. Pada list database yang ditampilkan sudah terdapat database rumah sakit. Untuk itu harus dihapus terlebih dahulu dengan menggunakan perintah drop database. Kemudian kita tampilkan semua database dengan mengetikkan show database untuk memastikan bahwa database rumah sakit sudah berhasil di-drop. Di sini terlihat bahwa database rumah sakit sudah berhasil di-drop. Selanjutnya adalah membuat database rumah sakit. Kemudian kita show database. Nah, di sini terlihat database rumah sakit sudah berhasil di-create. Selanjutnya adalah membuat tabel dokter, pasien, administrator, pasien, dokter, daftar, dan dokter admin. Sebelum membuat tabel, terlebih dahulu aktifkan basis data rumah sakit dengan perintah use rumah sakit. Selanjutnya adalah kita mulai meng-create tabel pasien. Tabel pasien sudah dibuat, kemudian selanjutnya adalah membuat tabel administrator. Tabel administrator berhasil dibuat. Selanjutnya adalah membuat tabel dokter.
Selanjutnya adalah membuat tabel pasien dokter. Selanjutnya, membuat tabel daftar. Kemudian, ketikkan perintah show table untuk menampilkan daftar tabel yang sudah dibuat. Di sini terlihat pada daftar tabel, semua tabel sudah berhasil dibuat. Langkah selanjutnya adalah membuat relasi. Dalam pembuatan relasi ini akan menggunakan phpMyAdmin. Buka phpMyAdmin. Kemudian pilih database rumah sakit. Kemudian pilih desainer. Di sini bisa dilihat tabel yang sudah dibuat, namun tabel-tabel tersebut belum terrelasi. Kemudian kita atur posisinya untuk dirapikan. Selanjutnya, sebelum membuat relasi, terlebih dahulu melakukan pengaturan foreign key dengan setting indeks pada file field yang akan dijadikan foreign key, yaitu pada tabel dokter admin. Di sini ID dokter kita setting jadi indeks. Kemudian ID admin juga kita setting jadi indeks. Kemudian tabel daftar ID dokter kita setting menjadi indeks. ID pasien juga kita setting jadi indeks. Setelah pengaturan foreign key selesai, kita kembali ke desainer. Kita sudah selesai pengaturan foreign key. Selanjutnya kita masuk ke desainer untuk membuat relation tabel. Kemudian gunakan create relationship. Kita tentukan pada tabel dokter dengan ID dokter sebagai reference key-nya dan ID dokter pada tabel dokter admin sebagai foreign key-nya. Di mana selanjutnya akan muncul dialog menu on delete, lalu pilih cascade dan on update. Kita pilih cascade juga. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi data. Setelah itu kita OK. Relasi sudah terbentuk, kemudian kita lanjutkan untuk tabel yang lainnya juga. Kita akan merelasikan tabel pasien dokter dengan reference key adalah ID dokter dan foreign key adalah ID dokter pada tabel pasien dokter. Kita pilih cascade. Oke. Selanjutnya pada tabel pasien kita relasikan dengan ID pasien sebagai reference key dan ID pasien pada tabel pasien dokter menjadi foreign key.
Cascade. Oke. Kita lanjutkan ke tabel daftar dengan ID pasien sebagai reference key dan ID pasien pada daftar sebagai foreign key. Kemudian kita relasikan tabel administrator dengan ID admin sebagai reference key dan ID admin yang ada di tabel dokter admin sebagai foreign key. Kita masukkan cascade. Kemudian yang terakhir adalah merelasikan antara tabel daftar dengan administrator. Di mana ID admin pada tabel administrator sebagai reference key dan ID admin pada tabel daftar sebagai foreign key. Relation tabelnya sudah terhubung semuanya. Kita lihat pada panduan sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah insert data semua tabel. Selanjutnya adalah manipulasi data DML, yaitu lakukan query select tabel pasien dengan perintah select from pasien. From pasien. Di sini kita sudah berhasil menampilkan semua data yang ada di tabel pasien. Selanjutnya kita akan menampilkan, jika hanya menampilkan field tertentu saja, bisa menggunakan query select nama di sini kita akan menampilkan field nama pasien dan jenis kelamin. Selanjutnya, kita akan menampilkan data dengan syarat tertentu menggunakan where. Select. Kita akan menampilkan field nama pasien dan jenis kelamin dari tabel pasien dengan syarat jenis kelamin adalah laki-laki. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan data dari beberapa tabel menggunakan select join. Selanjutnya kita akan menampilkan data dari beberapa tabel menggunakan select join.
Kemudian selanjutnya adalah menampilkan data menggunakan select join menggunakan syarat tertentu. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan select fungsi matematika. Kita tampilkan dulu datanya, jumlah datanya dari tabel pasien. Ada 5 data, kita akan mencoba menghitung menggunakan select count. Sudah sesuai, jumlah dari datanya adalah ada 5 pasien. Kemudian kita akan menggunakan select fungsi string. Selanjutnya kita akan menggunakan select between. Selanjutnya kita akan menggunakan select like untuk menampilkan data berdasarkan kata. Contoh mencari kata Jakarta pada alamat pasien. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan select order by. Selanjutnya akan menggunakan select group by. Di sini akan muncul jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah kita akan menggunakan perintah update. Contoh mengubah data yang namanya Intan Permata menjadi Mirna Mariati. Sebelumnya kita tampilkan dulu data pasien. Kita akan merubah pasien yang bernama Intan Permata menjadi Mirna Mariati. Itu pasien dengan ID pasien nomor 5.
Kemudian kita cek kembali apakah sudah berubah. ID pasien nomor 5 sudah berubah menjadi Mirna Mariati. Kemudian menggunakan perintah delete. Kita akan menghapus data pasien dengan ID pasien nomor 5. Kita lihat apakah sudah berhasil terhapus. Di sini terlihat bahwa ID pasien nomor 5 sudah tidak ada, jadi sudah berhasil terhapus. Sekian praktikum yang telah dilakukan. Berikut hasil yang dicapai, yaitu database dan semua tabel berhasil dibuat. Relasi antar tabel berfungsi dengan baik. Terbukti dari query join, operasi select, insert, update, dan delete berjalan sesuai ekspektasi. Demikian presentasi dari saya. Melalui tugas ini, banyak sekali yang bisa dipelajari tentang implementasi ERP ke MySQL, termasuk pengaturan relasi, operasi CRUD, dan query lanjutan. Tantangan terbesar dari praktikum ini adalah bagaimana memastikan foreign key dan join berfungsi dengan benar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Sarah atas bimbingan dan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.